video kali ini saya akan menceritakan sebuah film animasi 3D fantasi. Film ini berjudul Realm of Terracotta yang baru dirilis pada tahun ini. Bercerita tentang seorang pria yang berasal dari dunia bawah tanah, yang mana dia selalu diremehkan dan juga dianggap rendah oleh semua orang. Dia kemudian mulai berpetualang hingga mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Dalam petualangannya itu dia juga bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum ceritanya dimulai, untuk teman-teman yang suka dengan channel ini boleh subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dikisahkan ada sebuah dunia bawah tanah yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang mana tempat itu ditinggali oleh patung-patung tanah yang hidup seperti manusia. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah kota yang bernama Kinyang yang berada di dunia bawah tanah. Terlihat tempat itu yang sangat damai dengan semua makhluk yang terbuat dari patung tinggal di dalamnya. Lalu kita akan dikenalkan dengan seorang pria yang bernama Meng Yuan. Yuan sendiri adalah seorang tukang yang juga bekerja membersihkan pedang di kota itu. Namun walau begitu, Yuan sendiri mempunyai impian untuk menjadi seorang prajurit. Tuan Wang kemudian kembali mengingatkan Yuan kalau dia hanyalah seorang tukang yang tidak akan pernah menjadi seorang prajurit. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar suara trompet peringatan. Itu adalah peringatan kalau kota mereka sedang diserang oleh monster-monster tanah yang sangat ganas, yang mana itu merupakan serangan kedua kalinya ke kota mereka. Para prajurit kota itu kemudian berusaha menahan para monster tanah itu. Tak lama kemudian Yuan juga sampai di medan pertempuran. Dengan percaya diri, dia pun sangat yakin kalau ini adalah waktunya untuk menjadi seorang pejuang. Namun konyolnya, hembusan angin malah menjatuhkan dirinya dari atas tebing. Beruntungnya dia terjatuh pada seekor monster tanah. Namun monster tanah itu malah membawa Yuan bersamanya. Dan sialnya lagi, Yuan malah terjatuh. Seekor monster tanah kemudian mendatangi Yuan dan hendak menyerangnya. Beruntungnya seseorang datang menyelamatkannya. Dan orang itu adalah Jenderal Xiao. Dia adalah idola Yuan sekaligus pahlawan besar bagi orang-orang di kota itu. Dengan aksinya, sang jenderal kemudian berhasil mengalahkan para monster tanah yang menyerang mereka. Melihat hal itu, para monster tanah lainnya menjadi ketakutan dan segera pergi meninggalkan kota itu. Para prajurit kemudian mulai menyoraki sang jenderal tak terkecuali dengan Yuan. Scene kemudian berganti. Kita akan melihat Yuan yang mendapat hukuman karena sudah mencoba ikut ke dalam pertempuran. Teman-temannya juga ikut mengingatkan Yuan agar tidak melakukan hal itu lagi, yang mana itu hanya membuat masalah baginya. Teman-temannya kemudian memberitahukan kalau ada monster tanah yang mengerikan di luar kota mereka, yang sudah menculik banyak patung-patung dari kota mereka. Mereka juga menunjukkan gambar monster tanah itu kepada Yuan. Namun Yuan malah mentertawainya karena di poster hanya terlihat bagian bokongnya saja. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, 3 orang prajurit sombong kemudian mendatangi Yuan. Mereka kemudian mulai membuli Yuan dengan mengatakan kalau Yuan adalah seorang sampah yang tak akan pernah menjadi prajurit. Si prajurit sombong kemudian melihat batu giok Yuan yang berstatus rendahan. Dia kemudian mulai mentertawai Yuan dan juga hendak mengajarnya. Beruntungnya sang jenderal tiba-tiba datang menghentikan mereka. Jenderal Xiao lalu mengatakan kalau Yuan bisa menjadi seorang prajurit. Namun Yuan harus terlebih dahulu menangkap monster tanah yang sudah menculik patung-patung dari kota mereka. Mendengar itu, Yuan pun langsung menyetujuinya. Tak lama kemudian Yuan lalu memulai pencariannya. Dia kemudian mulai berjalan ke antah berantah yang berada di sebelah utara kota itu. Tak lama berselang, Yuan mendengar suara sesuatu di balik sebuah batu. Dan benar saja, itu adalah monster tanah yang ada pada poster yang dibawanya. Yuan kemudian mendapatkan sebuah ide untuk menangkap monster tanah itu. Dia lalu membuat sebuah jebakan tali dengan jamur sebagai umpannya. Perlahan-lahan monster tanah itu lalu mengikuti jamur yang dilempar oleh Yuan, hingga sampai pada jebakan tali yang dibuatnya. Dengan berhati-hati, Yuan kemudian hendak menarik tali jebakannya. Namun secara tiba-tiba, sebuah anak panah langsung menyerang monster itu. Kemudian terlihat dari kejauhan seorang wanita yang memakai sebuah topeng. Dia lalu kembali menembakkan anak panahnya pada monster itu. Namun si monster tanah berhasil menghindarinya. Tak punya pilihan lagi, wanita itu kemudian menyerang langsung monster itu menggunakan pedangnya. Namun lagi-lagi si monster tanah itu berhasil menahannya, dan bahkan sampai membalikkan keadaan. Wanita itu bahkan sampai terluka dibuatnya. Melihat keadaan itu, Yuan kemudian datang untuk membantu wanita itu.
Namun konyolnya dia dan wanita itu malah terkena jebakan yang dibuat oleh Yuan dan kemudian melemparkan mereka jauh dari tempat itu. Yuan kemudian terjatuh ke dalam sebuah lembah dan masuk ke dalam sebuah tempat aneh yang mana terdapat banyak batu prasasti di dalamnya. Di tempat itu Yuan kemudian bertemu dengan seekor kucing sakti berekor 9. Si ekor 9 kemudian mengatakan kalau Yuan sedang berada di dalam hutan prasasti. Dia kemudian menjelaskan kalau batu prasasti yang ada di tempat itu berasal dari masa lalu hingga sekarang, yang mana batu itu berisikan semua tentang dunia bawah tanah. Si kucing ekor 9 kemudian memperlihatkan kepada Yuan semua kota-kota yang ada di dunia bawah tanah. Setelah itu sang ekor 9 kemudian menunjukkan sebuah batu prasasti kepada Yuan, yang mana prasasti itu berukirkan para monster tanah yang sedang mengelilingi sebuah batu. Sang ekor 9 kemudian mengatakan kalau itu adalah batu alam semesta, yang mempunyai kekuatan untuk membuat para monster tanah bertahan hidup dan juga berkembang. Yuan kemudian melihat bagaimana monster-monster tanah itu mulai mengejar batu itu. Namun salah satu dari monster tanah itu malah berhenti dan melakukan hal yang sebaliknya. Dia adalah monster tanah yang ingin ditangkap oleh Yuan sebelumnya. Sang ekor 9 kemudian mengatakan kalau monster tanah itu bernama Kunlun. Setelah itu sang ekor 9 kemudian meminta Yuan untuk melihat dengan mata hatinya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Yuan. Setelah menjelaskan semuanya, sang ekor 9 kemudian pergi dan juga mengembalikan Yuan. Saat kembali, Yuan bertemu dengan seekor binatang kecil dengan telinga yang sangat besar. Tiba-tiba di saat yang bersamaan juga wanita sebelumnya kembali muncul dan langsung menyerang Yuan. Yuan kemudian berusaha menjelaskan siapa dirinya dan juga mengatakan kalau mereka mempunyai tujuan yang sama untuk menangkap Kunlun. Yuan kemudian menawarkan kerjasama dengan wanita itu. Setelah itu mereka kemudian pergi bersama-sama mencari Kunlun di pandu si kuping besar. Yuan juga mengetahui kalau wanita itu bernama Xiu setelah melihat ukiran nama yang ada pada seruling milik wanita itu. Sementara itu di tempat lain kita akan melihat monster tanah yang sedang berkumpul di suatu tempat. Di tempat itu terlihat juga beberapa telur yang mulai hancur dan berubah menjadi abu. Di sisi lain terlihat si telinga besar memandu Yuan hingga sampai ke suatu tempat. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah bangunan berbentuk ikan yang ada di tempat itu. Di dalamnya mereka melihat seorang penyihir yang hendak membakar seekor kambing ke dalam sebuah tungku api. Yuan kemudian meminta orang itu untuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Namun beberapa monster patung mulai bermunculan dan hendak menyerang mereka. Kambing itu kemudian mengatakan kepada Yuan kalau penyihir itulah yang sudah menculik patung-patung dari kota Qinyang untuk menjadikan mereka pil yang dapat memberikan kekuatan. Penyihir itu kemudian memakan sebuah pil yang baru saja dibuatnya, dan tanpa diduga luka yang ada di wajahnya sembuh seketika. Dia dan para monster patungnya kemudian langsung menyerang Yuan dan juga Xiu. Tak tinggal diam, Xiu lantas coba melawan monster patung yang menyerang mereka. Namun anehnya monster patung itu bisa kembali ke wujud semula. Mereka kemudian hendak pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba sebuah pedang menghancurkan topeng Xiu dan juga memperlihatkan wajahnya. Sang penyihir kemudian kembali menyerang mereka. Namun Yuan dan Xiu tak menyerah begitu saja dan kembali melawan. Yuan kemudian menyadari kelemahan monster patung itu ada pada matanya. Mereka kemudian berhasil menghancurkan satu persatu monster patung itu. Tak tinggal diam, si kambing juga ikut membantu mereka. Begitu juga dengan si kuping besar. Dan dengan bekerja sama mereka akhirnya berhasil mengalahkan sang penyihir dengan membuat sang penyihir itu masuk ke dalam tungku apinya sendiri. Namun hal itu malah membuat tungku api itu meledak. Yuan kemudian dengan cepat melindungi Xiu. Setelah itu mereka kemudian segera pergi dari tempat itu. Di perjalanan si kambing kemudian mulai membual dengan mengatakan kalau dirinya adalah senjata sihir kuno yang sudah dikutuk menjadi seekor kambing. Dia juga mengatakan kalau namanya adalah Xiao Bao. Namun Yuan mengatakan kalau dia adalah pembual yang ingin mendapatkan perhatian dari Xiu. Mendengar itu kemudian membuat Xiao Bao sangat marah. Dia kemudian hendak menunjukkan wujud aslinya pada Yuan dan juga Xiu. Namun hal yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Sesaat kemudian tempat itu mulai mengeluarkan banyak makhluk kecil yang bercahaya. Xiu lantas mengatakan kalau makhluk itu yang sudah menerangi dunia bawah tanah. Setelah itu Xiu kemudian bertanya kenapa Yuan ingin menangkap Kunlun. Yuan kemudian bercerita kalau dia hanyalah seorang tukang rendahan yang tak bisa menjadi apa-apa. Namun dengan menangkap Kunlun akan menjadi kesempatannya menjadi seorang prajurit. Yuan juga sangat terinspirasi dari Jenderal Xiao yang dulunya hanyalah seorang prajurit biasa.
Namun dengan kerja keras dia bisa menjadi seorang jenderal menggantikan jenderal lama yang sudah tewas. Namun Yuan merasa kalau orang-orang malah menganggapnya sebagai lelucon dan tak ada satupun yang mengerti dengan dirinya. Mendengar itu, Xiu kemudian mengatakan kalau dia mengerti dengan perasaan Yuan. Dia juga mengatakan akan melatih Yuan bagaimana caranya bertarung dan juga menggunakan pedang, agar Yuan bisa menangkap Kunlun dan mewujudkan impiannya menjadi seorang prajurit. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Xiu juga mulai melatih Yuan bertarung dan juga menggunakan pedang. Hal itu kemudian membuat mereka kian hari semakin dekat. Terlihat juga Yuan yang mulai menaruh perasaan kepada Xiu. Di tempat yang berbeda, terlihat para monster tanah yang sedang menuju suatu tempat dipimpin oleh alpha mereka. Sementara itu, Yuan dan juga Xiu terlihat sedang mengejar Kunlun hingga sampai ke sebuah gua yang sangat besar. Namun di tempat itu, mereka malah bertemu dengan bayi-bayi monster tanah. Dan secara tiba-tiba seekor monster cacing raksasa muncul dari dalam tanah dan langsung menyerang Xiao Bao. Beruntungnya Kunlun datang menyelamatkannya. Ternyata bayi-bayi monster tanah itu adalah anak-anak Kunlun. Dengan cepat mereka kemudian segera keluar dari tempat itu. Namun monster cacing itu masih terus mengejar mereka hingga sampai ke dalam gua yang dipenuhi oleh kolam lava yang sangat panas. Monster cacing itu kemudian mulai menghancurkan seisi tempat itu, yang kemudian membuat Yuan dan juga Xiao Bao hampir terjatuh. Dan secara tiba-tiba monster cacing itu kemudian mulai menarik Yuan agar ikut terjatuh ke dalam kolam lava bersamanya. Yuan yang sangat panik kemudian meminta Xiao Bao untuk membantu dirinya. Mendengar itu, Xiao Bao kemudian kembali mencoba merubah wujudnya. Dan secara tiba-tiba, Xiao Bao malah mengeluarkan sebilah mata pedang dari bokongnya. Beruntungnya Xiu datang membantu Yuan dan langsung memotong monster cacing itu. Namun sayangnya racun dari tubuh monster itu malah mengenai Xiu. Hal itu kemudian langsung membuat Xiu tak sadarkan diri. Melihat itu, dengan cepat Yuan langsung membawa Xiu keluar dari dalam tempat itu. Namun mereka tak menemukan jalan keluar dan malah bertemu dengan sungai yang cukup dalam. Yuan kemudian membuat sebuah perahu untuk mereka, dengan berharap aliran sungai itu bisa membawa mereka keluar dari dalam tempat itu. Di dalam perahu itu, Yuan pun hanya bisa memandangi wajah Xiu yang sedang tak sadarkan diri. Sesaat kemudian mereka melihat Kunlun yang juga sedang mencari jalan keluar. Namun masalah kembali datang ketika sungai itu sudah semakin dekat dengan langit-langit gua itu. Alhasil perahu mereka pun hancur dan membuat mereka terbawa arus ke dalam sungai. Yuan kemudian langsung melindungi Xiu dari bebatuan tajam yang ingin melukainya. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Xiu. Scene kemudian berganti. Terlihat seorang penyihir tua yang coba menyelamatkan Xiu. Di saat terbangun, secara mengejutkan Xiu melihat Yuan juga ada di tempat itu. Yuan kemudian mengatakan kalau Kunlun lah yang sudah menyelamatkan mereka semua. Sungai itu juga ternyata membawa mereka kembali ke kota Qinyang. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata seekor sembilan yang sudah menyelamatkan Xiu dengan menyamar menjadi si nenek penyihir. Di tempat itu terlihat Xiu yang sedang memperbaiki tubuh Yuan yang terluka. Yuan kemudian bertanya tujuan Xiu menangkap Kunlun. Xiu lalu bercerita kalau dia berasal dari kota Tang'an, kota patung lainnya yang berada jauh dari kota itu. Sejak kecil Xiu sendiri sudah berbeda dengan patung-patung lainnya, yang mana patung lainnya hidup sampai ribuan tahun. Namun kakeknya malah mengatakan kalau Xiu hanya akan hidup sampai beberapa dekade saja. Sang kakek kemudian mengajak Xiu berkelana ke kota patung lainnya untuk mencari keluarga Xiu yang asli. Walau tak pernah ada hasil, namun sang kakek tak pernah menyerah. Hingga beberapa waktu kemudian mereka sampai di dekat kota Qinyang. Di tempat itu juga Xiu bertemu dengan Kunlun untuk yang pertama kalinya. Dan di saat yang bersamaan kakeknya tewas terjatuh ke dalam jurang. Mulai saat itu Xiu kemudian memburu Kunlun untuk membalaskan dendam atas kematian kakeknya. Sesaat kemudian Yuan mengajak Xiu berjalan-jalan di kota untuk mengembalikan kecariannya. Di tempat itu terlihat juga banyak parade dengan memakai kostum seperti para monster tanah. Yuan kemudian memberikan kepada Xiu batu giok miliknya yang sudah berukirkan wajah Xiu. Yuan mengatakan kalau bertemu dengan Xiu adalah hal yang terindah yang terjadi di dalam hidupnya. Dia juga mengatakan akan membantu Xiu mencari keluarganya yang asli. Sementara itu Xiu juga memberikan seruling kesayangannya kepada Yuan. Tak jauh dari tempat mereka berada, terlihat ketiga prajurit sombong yang sedang mengejar Kunlun di tengah kota. Tak lama berselang Xiu dan juga Yuan datang untuk ikut menangkap Kunlun. Namun Kunlun malah membawa Yuan memporak-porandakan kota itu. Tak lama kemudian Yuan akhirnya berhasil menjerat dan menangkap Kunlun. Xiu kemudian hendak membunuh Kunlun.
Namun Yuan berusaha mengingatkan Xiu kalau Kunlun sudah menyelamatkan mereka. Di saat yang bersamaan, ketiga prajurit sombong kemudian datang dan ingin merebut Kunlun dari mereka. Melihat itu, Yuan kemudian mencoba menghadang mereka satu persatu. Si prajurit sombong kemudian mengatakan kalau mereka hampir saja bisa menangkap Kunlun sebelumnya. Namun seorang kakek tua menghalangi dan menggagalkan mereka. Mendengar itu, Xiu kemudian langsung menyerang si prajurit sombong dan bertanya padanya. Kemudian di sini terkuaklah kalau yang sudah membunuh Xiu ternyata bukan Kunlun, melainkan si prajurit sombong saat mereka hendak menangkap Kunlun. Mendengar hal itu kemudian membuat Xiu dibakar amarah dan hendak membunuhnya. Namun tiba-tiba aksinya dihentikan ketika sang jenderal tiba di tempat itu. Jenderal Xiao kemudian hendak menghukum Xiu karena ingin membunuh seorang prajurit. Xiu yang tak terima dengan hal itu kemudian langsung menyerang jenderal Xiao. Yuan kemudian berusaha menahannya. Namun hal itu malah membuat Xiu sangat kecewa padanya. Yuan kemudian memohon kepada jenderal Xiao agar tidak menghukum Xiu. Dia juga mengatakan kalau Xiu sudah ikut membantunya menangkap Kunlun. Mendengar permintaan Yuan, sang jenderal kemudian menyetujuinya. Dia juga menerima Yuan menjadi seorang prajurit karena sudah berhasil menangkap Kunlun. Setelah itu, Xiu kemudian segera pergi meninggalkan Yuan dengan rasa sangat kecewa. Beberapa hari pun sudah berlalu. Yuan akhirnya diangkat menjadi seorang prajurit dengan jabatan tinggi di kota itu. Orang-orang di kota itu juga mulai menghormati dirinya. Namun walau begitu, Yuan malah merasa sangat sedih dan juga hampa di dalam dirinya. Di sisi lain, Xiu yang merasa sangat kecewa kemudian membuang batu ukiran yang diberikan Yuan kepadanya. Namun dia berubah pikiran dan mengambilnya kembali. Pada malam harinya, kota Qin yang tiba-tiba diserang oleh para monster tanah. Para monster tanah itu juga berhasil menerobos tembok kota itu. Sementara itu, di tempat lain terlihat Kunlun yang dirantai dan disiksa oleh para prajurit. Yuan kemudian datang dan menghentikan mereka. Dia lalu melepaskan Kunlun dari rantai yang membelenggunya, dan kemudian meminta Kunlun untuk segera pergi dari tempat itu. Namun secara tiba-tiba Kunlun malah membawa Yuan untuk ikut bersamanya. Sementara itu, di tengah kota terlihat para monster tanah yang mulai memporak-porandakan kota itu. Tak lama kemudian Yuan dan juga Kunlun sampai di sebuah tempat. Di tempat itu mereka melihat sebuah batu misterius. Yuan akhirnya menyadari kalau itu adalah batu alam semesta yang dikatakan oleh seekor 9 sebelumnya. Dia juga menyadari kalau para monster tanah sebenarnya hanya ingin mengambil batu itu dari kota mereka. Di saat yang bersamaan, Jenderal Xiao pun sampai di tempat itu. Dia kemudian meminta batu itu dari Yuan. Namun Yuan menolaknya. Sang jenderal yang marah kemudian hendak menyerang Yuan. Beruntungnya Xiao Bao dan juga Xiu kembali datang untuk membantu Yuan. Mereka kemudian segera pergi dari tempat itu. Namun sebelum pergi, Yuan melihat Jenderal Xiao memakan sebuah pil yang dapat menyembuhkan luka pada wajahnya. Dengan rasa amarah, Jenderal Xiao kemudian meminta semua prajuritnya untuk menangkap Yuan. Hal itu kemudian membuat Yuan dan juga Xiu terpojok dan tak bisa pergi ke mana-mana lagi. Tak punya pilihan lagi, Yuan kemudian menunjukkan batu itu kepada semua orang. Dia mengatakan kalau Jenderal Xiao sudah mencuri batu itu dari para monster tanah. Dan para monster tanah sebenarnya hanya ingin mengambil batu itu kembali untuk kelangsungan hidup mereka. Tak lama berselang, para monster tanah pun sampai di tempat itu. Sang jenderal kemudian meminta prajuritnya untuk melawan mereka. Jenderal Xiao kemudian berusaha merebut batu itu dari tangan Yuan. Sampai secara tiba-tiba Yuan tak sengaja memegang batu itu langsung dengan tangannya. Energi yang ada pada batu itu kemudian mulai masuk ke dalam tubuhnya. Sang jenderal kemudian langsung menghentikannya dan berhasil merebut batu itu dari Yuan. Namun hal itu tak berlangsung lama ketika sang alpha monster tanah menggigit tangan sang jenderal sampai hancur. Jenderal Xiao yang masih sadarkan diri kemudian langsung menancapkan batu itu ke dalam tubuhnya. Dan hal itu kemudian membuat tubuhnya mulai berubah. Dia kemudian membunuh ketiga prajurit sombong untuk mengembalikan tangannya yang sudah hancur sebelumnya. Dengan kekuatan dari batu itu juga, Jenderal Xiao bahkan bisa memukul sang alpha monster tanah sampai terkapar. Dia juga mengancam akan membunuh siapapun yang berani menantang dirinya. Semua yang ada di tempat itu pun sangat ketakutan melihatnya. Namun tidak dengan Yuan. Dia kemudian langsung menyerang Jenderal Xiao. Begitu juga dengan Xiu yang ikut membantunya. Serangan combo mereka bahkan berhasil membuat Jenderal Xiao sampai terpojok. Namun sayangnya kekuatan dari batu itu berhasil menghentikan mereka berdua. Jenderal Xiao kemudian mulai mengajar Yuan dan juga menghancurkan tangannya.
Dia kemudian mengatakan kalau dulunya dia adalah orang lemah yang selalu ditindas, sampai kemudian dia menemukan batu alam semesta di tempatnya para monster tanah. Dia kemudian mencurinya dan menggunakan batu itu untuk meningkatkan kekuatannya. Sesaat kemudian Jenderal Xiao pun hendak membunuh Yuan. Melihat hal itu, Xiu kemudian coba menghentikannya. Namun secara tiba-tiba, Jenderal Xiao langsung menikamnya. Yuan kemudian hanya bisa merangkak untuk mendekati Xiu yang sudah sekarat. Melihat hal itu, semua prajurit pun mulai bangkit untuk melawan sang jenderal. Namun sayangnya kekuatan dari batu itu berhasil menghentikan mereka semua. Dengan kejamnya, Jenderal Xiao kemudian menggunakan semua kekuatan dari batu itu untuk membunuh semua yang ada di kota itu agar bisa meningkatkan kekuatannya, yang mana kali ini dia hendak berkuasa di seluruh dunia bawah tanah. Hal itu kemudian membuat kota itu mulai hancur dan juga runtuh. Di sisi lain terlihat Yuan masih berusaha menggapai Xiu yang hampir terjatuh ke dalam jurang. Xiu kemudian mengatakan kalau bertemu dengan Yuan adalah hal indah yang terjadi di dalam hidupnya. Sesaat kemudian Xiu pun terjatuh ke dalam jurang dan mereka pun akhirnya berpisah. Dengan perasaan sedih, Yuan pun hanya bisa pasrah melihat seluruh kota itu dan juga berpisah dengan Xiu. Namun secara tiba-tiba terlihat Yuan berada di suatu tempat. Di tempat itu ada juga si ekor 9 bersamanya. Yuan kemudian kembali mengingat saat-saat dirinya bersama dengan Xiu. Hal itu kemudian membuat Yuan menjatuhkan air matanya. Sesaat kemudian sang ekor 9 lalu memasukkan si kuping besar ke dalam tubuh Yuan. Dan secara tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Yuan kembali bangkit dan juga mengembalikan kaki dan tangannya yang sudah hancur sebelumnya. Tak tinggal diam, Xiaobao juga kembali mencoba merubah wujudnya. Dan kali ini dia pun akhirnya berhasil berubah wujud menjadi sebuah pedang. Dengan pedang itu, Yuan kemudian langsung menyerang Jenderal Xiao. Pertarungan yang sangat dahsyat pun terjadi di antara mereka. Dan tanpa diduga, Yuan berhasil melukai Jenderal Xiao dengan pedang itu. Dengan pedang itu juga Yuan bahkan berhasil mengeluarkan batu alam semesta dari tubuh Jenderal Xiao, yang kemudian membuat Jenderal Xiao berubah ke wujud aslinya dan hancur menjadi abu. Kemenangan itu kemudian membuat Yuan menjadi seorang pahlawan. Namun Yuan merasa kalau hal itu tak berarti apa-apa baginya, karena Xiu sudah pergi meninggalkannya. Scene kemudian berganti. Tak lama kemudian terlihat para monster tanah yang mengembalikan batu alam semesta pada tempatnya. Sementara itu Yuan akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota Tang'an, tempat di mana Xiu berasal. Pada akhir film terlihat seseorang pergi meninggalkan tempat penyihir yang dikalahkan oleh Yuan dan juga Xiu sebelumnya. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian alur cerita film Realm of Terracotta. Semoga kalian terhibur dengan cerita film kali ini. Film ini sendiri terinspirasi dari ribuan patung prajurit yang ada di makam Kaisar Cina yang pertama. Teman-teman bisa cari di Google untuk info selengkapnya. Menurut saya sendiri, film ini sangat bagus. Cerita fantasi, romansa, dan pertarungan yang ada di dalamnya tak akan pernah membuat kita bosan. Namun sayangnya film ini harus berakhir dengan sangat sedih, yang mana Yuan dan Xiu harus berpisah satu sama lain. Di film ini sosok Xiu juga masih menjadi misteri. Apakah dia patung juga sama seperti Yuan atau tidak? Kita juga akan dibuat bertanya-tanya pada sosok yang muncul di akhir film. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.